Domestic growth and expansion strategy. What is franchising? What is globalization in service? What is global service strategy? Sekarang kita akan membahas tentang domestic growth and expansion strategies. Materi ini membahas tentang strategi inovasi para wirausahawan dalam mengatasi permintaan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi-inovasi yang terjadi di era globalisasi. Yang pertama adalah focus service. Focus service adalah suatu badan usaha yang berlokasi pada satu tempat dengan menggunakan satu layanan service. Contohnya adalah praktek dokter gigi yang sudah menjadi langganan kalian. Yang kedua adalah focus network. Focus network adalah suatu badan usaha yang berlokasi di banyak tempat, namun ia menggunakan satu layanan service. Contohnya seperti McDonald, di mana kita tahu McDonald adalah industri fast food service yang berlokasi di banyak tempat. Berikutnya adalah cluster service. Cluster service adalah suatu badan usaha yang berlokasi di satu tempat, namun ia menawarkan banyak layanan service. Contohnya adalah Stanford University, di mana kita tahu Stanford University menawarkan banyak sekali jurusan perguruan tinggi, dan Stanford University hanya berdiri di California. Yang terakhir adalah diversified network. Diversified network adalah suatu badan usaha yang berlokasi di banyak tempat dan juga memberikan banyak sekali layanan servis. Contohnya seperti Bank BCA, di mana kita ketahui Bank BCA berlokasi di banyak tempat dan juga memberikan banyak layanan servis. Layanan servis yang diberikan contohnya seperti kartu kredit, asuransi, ataupun kartu debit, dan lain sebagainya. Pernah melihat brand ini, atau yang ini? Ya, kita tidak asing dengan brand-brand tersebut. Franchise adalah membuka usaha dengan membeli brand ternama. Prosesnya adalah sebagai berikut. Franchisee membayar uang franchise fee kepada franchisor. Franchisor menyediakan standar, konsep, servis, harga, dan produk yang sama, sehingga franchisee dapat menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Dalam franchise terdapat regulasi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalkan, franchisee diharuskan membeli bahan material dari supplier dan memang disetujui oleh franchisor. Terdapat 5 manfaat yang akan diterima oleh franchisee ketika ia memfranchise sebuah brand ternama. Yang pertama, management training. Franchisee diharuskan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh franchisor. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan franchisee pun dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Contohnya, Starbucks yang melakukan pelatihan kepada pegawainya sebelum dikirim ke dalam operasional Starbucks. Yang kedua, brand name. Dengan brand name yang terkenal, akan dengan mudah menarik perhatian para pelanggan. Yang ketiga, national advertising. Franchisee diwajibkan membayarkan sejumlah uang kepada franchisor untuk national advertising. Manfaatnya adalah pengenalan akan brand yang semakin luas. 4. Acquisition of proven business, yaitu jaminan keberhasilan bisnis karena franchisor lain yang akan mencarikan lokasi yang tepat serta standar servis yang memang sudah diterima oleh masyarakat. 5. Economies of scale, yaitu bahan material dan peralatan yang kita beli dari franchisor tidak akan dijual secara umum kepada pihak lain. Selanjutnya ada issues for franchisor. Dalam franchise tentu akan mengalami beberapa masalah yang akan dihadapi oleh seorang franchisor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, franchisee otonomi merupakan batasan atau otonomi yang diberikan dari franchisor kepada franchisee. Misalnya, bagaimana franchisor mengatur agar franchisee tidak hanya sekedar mencuri ilmu dari franchisor. Kemudian setelah ia selesai masa kontrak franchise fee, ia akan mendirikan badan usaha baru tanpa membayarkan franchise fee lagi. Yang kedua adalah franchise kontrak. Franchise kontrak merupakan perwujudan dari otonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya kontrak, terbentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang harus dipatuhi dan saling menguntungkan. Yang ketiga adalah conflict resolution, merupakan pengurangan konflik yang diupayakan oleh franchisor. Umumnya seputar bagaimana
mendistribusikan, peningkatan fasilitas, dan sebagainya. Tetapi umumnya konflik yang sedemikian terjadi pada perusahaan franchise berskala kecil, karena pada umumnya perusahaan franchise berskala besar tentunya memiliki sistem manajemen yang lebih baik. Selanjutnya kita akan menyimak globalization of service. Di dalam globalization of services, kita mengenal suatu teori yang dinamakan generic international strategies. Di dalam generic international strategies itu, kita mengenal dua kekuatan, yaitu local responsiveness dan global integration. Dengan mengenai dua kekuatan ini, kita bisa mengetahui strategi apa yang harus kita gunakan dalam menghadapi dunia global. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat di sebelah kiri saya ada 4 tabel. Ini ada generic international strategies. Di sebelah sini ada global integration dan di bawah menunjukkan local responsiveness. Di mana ketika global integration tinggi sementara local responsiveness rendah, kita bisa mendapatkan atau menggunakan strategi global strategi. Dan jika local responsiveness tinggi sementara global integration rendah, kita bisa menggunakan multi domestic strategy. Dan sementara jika kedua-duanya tinggi, kita bisa menggunakan transnational strategi. Sementara jika kedua-duanya rendah, maka kita bisa menggunakan strategi apapun. Lalu apa yang dimaksud dengan global strategi, transnational strategi, dan multi domestic strategi? Global strategi merupakan strategi perusahaan di mana perusahaan itu melihat seluruh dunia sebagai pasar yang sama. Jadi mereka akan memasarkan produk mereka secara homogen, tak ada perubahan apapun, atau menyesuaikan dengan budaya di negara tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi yang dipakai untuk globalisasi. Pertama adalah global strategi. Global strategi merupakan strategi yang digunakan perusahaan ketika mereka memiliki kekuatan global integration yang tinggi, di mana mereka akan melihat seluruh dunia sebagai satu pasar yang sama, dan mereka akan membeda-bedakan atau menyesuaikan produk mereka sesuai dengan budaya di tempat tersebut. Berikutnya adalah multi domestic strategi. Strategi yang menggunakan perusahaan yang lebih mementingkan orang-orang lokal. Mereka akan menggunakan produk mereka atau menawarkan jasa yang akan melayani kebutuhan orang-orang lokal. Dan selain itu perusahaan mereka akan di-manage oleh orang-orang lokal, dan staff mereka juga merupakan orang-orang lokal. Transnational strategi merupakan strategi yang digunakan oleh satu perusahaan ketika mereka bisa melihat bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan jika mereka menerapkan budaya dan nilai-nilai orang-orang setempat. Sebagai contoh, KFC di Indonesia menerapkan bahwa setiap paket akan mendapatkan satu nasi. Itu disebabkan karena orang-orang Indonesia tak bisa makan sesuatu tanpa nasi. Dan sebagai contoh dari transnational strategi adalah McDonald di Indonesia, di mana mereka menyediakan nasi di beberapa paket mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia menganggap nasi sebagai makanan utama mereka. Contoh lainnya di McDonald India, mereka tidak menyediakan daging sapi di setiap paket mereka karena mereka menganggap sapi sebagai hewan suci sehingga mereka tidak akan memakannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 5C, yaitu Customer, Competitors, Company, Currency, and Country. 5C ini sangat alat penting bagi perusahaan ketika mereka merencanakan strategic planning.
Untuk melakukan strategic planning yang sangat amat efektif bagi pasar, mereka perlu mempertimbangkan 5C ini karena 5C ini sangat amat berkaitan dengan pasar. Berikutnya saya akan menjelaskan 5C secara lebih mendetail. Pertama adalah customer. Mengapa customer atau pelanggan penting bagi perusahaan ketika mereka merencanakan planning mereka ke depan untuk strategi global? Itu saja sangat amat penting karena perusahaan akan menawarkan jasa atau produk itu kepada pelanggan. Maka itu mereka harus melakukan studi yang lebih dalam kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Mereka harus mengetahui apakah budaya-budaya mereka, apa yang mereka sukai atau mereka tak sukai, dan apakah produk tersebut akan diterima oleh masyarakat tersebut, dan siapakah pelanggan yang mereka bidik, agar mereka bisa melakukan planning yang lebih jauh lagi untuk kedepannya. C yang kedua adalah competitors. Mengapa competitors perlu dipertimbangkan ke dalam planning strategi kita untuk globalisasi? Karena seperti yang kita tahu, industri jasa amat berkembang. Semua competitors, semua orang bisa mendapatkan informasi yang sama, langsung dengan tren-tren, equipment yang baru, dan sebagainya macam lainnya. Karena itu hal penting untuk kita menjadi orang pertama yang melakukan gerakan tersebut atau menerapkan tren tersebut, dan itu saja waktunya. Kapan saat yang tepat untuk menggunakan tren tersebut. Intinya adalah kita harus menyaingi kompetitor kita. Berikutnya, yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah company. Mengapa company penting? Karena dalam company kita akan memakan biaya-biaya dalam produksi. Kita harus mengetahui biaya itu dari mana dan untuk apa, dan bagaimana cara untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Biasanya biaya di dalam company itu adalah biaya yang sudah tetap, dan biaya tetap itulah yang akan dipikirkan caranya agar bisa ditutupi oleh penjualan. Berikutnya, yang keempat adalah currency. Seperti yang kita ketahui, di setiap dunia memiliki mata uangnya masing-masing dan nilai tukarnya masing-masing. Tentunya ketika kita memiliki perusahaan yang sudah mengglobalisasi dan berada di negara-negara yang berbeda-beda, kita memikirkan berapa harga yang harus dipasang untuk produk kita atau jasa kita, dan kebijakan apa yang harus kita ambil ketika currency itu turun, currency di negara tersebut. Karena itu sebaiknya kita mengambil nilai yang netral sehingga kita bisa menanggulangi apa yang terjadi atau dampak dari currency yang turun. Berikutnya, yang kelima dan terakhir yang harus kita pikirkan adalah country, yaitu negara. Tentu saja kita harus mempelajari atau melakukan studi terhadap negara-negara di mana kita akan melakukan atau mendirikan perusahaan kita atau franchise kita. Apakah negara itu aman, dan peraturan-peraturan apa sih yang harus kita turuti ketika kita mendirikan suatu perusahaan di negara tersebut. Nah, itu country merupakan hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat strategic planning. Berikutnya ada planning transnational operation. Di dalam planning ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu cultural transferability, labor market norms, dan host government policy. Sekarang saya akan membahas ketiga hal ini secara lebih mendalam. Yang pertama adalah cultural transferability. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan ketika suatu perusahaan buka cabangnya di negara lain. Di setiap negara memiliki kultur dan budaya mereka masing-masing, dan demi kesejahteraan karyawan, perusahaan atau industri perlu memperhatikan budaya-budaya setempat. Sebagai contoh, di Timur Tengah sangat amat kental dengan budaya Islaminya, dan mayoritas penduduknya adalah agama Muslim. Karena itu kita perlu memberikan waktu ibadah 5 waktu kepada mereka dan waktu untuk sholat Jumat, agar tidak timbul suatu cekcok di antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua adalah labor market norms. Di setiap negara memiliki penduduk dengan kepribadian masing-masing. Karena itu, hal ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan ketika melakukan globalisasi ke negara lain. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu power distance index atau kesenjangan sosial antara masyarakat, individualisme, yaitu tingkat individualisme pribadi-pribadi di negara tersebut, masculinity, yaitu tingkat perbedaan gender di negara tersebut, uncertainty avoidance index, yaitu tingkat toleransi untuk ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah long term orientation, yaitu orientasi untuk jangka panjang. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah host government policy, yaitu kebijakan pemerintah setempat. Hal ini penting, kenapa? Karena setiap negara memiliki peraturan mereka masing-masing,
dan peraturan di satu negara berbeda dengan peraturan di negara yang lain. Jika perusahaan kita tidak mematuhi atau mengetahui hukum negara setempat, dan kita nekat untuk mendirikan perusahaan kita, maka perusahaan kita bisa mengenai suatu masalah di suatu hari nanti, dan bisa saja perusahaan kita ditutup karena tidak mematuhi hukum setempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Global Service Strategies. Global Service Strategies adalah strategi yang digunakan oleh industri dan perusahaan dalam bersaing dalam globalisasi, terutama di bidang pelayanan. Karena dilakukan secara strategis, maka hal yang harus diperhatikan adalah sistem pelayanan yang efisien, produk berkualitas tinggi, dan pembiayaan yang fleksibel. Berikut merupakan macam-macam strategi yang termasuk di dalam Global Service Strategy. Pertama, ada yang disebut dengan multi-country expansion. Kedua, ada yang disebut dengan importing customer. Dan ketiga, ada yang disebut juga dengan following your customer. Keempat, ada service offshoring. Dan yang terakhir adalah beating the clock. Strategi-strategi berikut tidak secara eksklusif harus digunakan, tetapi dapat dikombinasikan seperti penggabungan antara multi-country expansion dengan beating the clock. Untuk memahami lebih jauh, maka tabel berikut ini akan menyajikan secara singkat penjelasan mengenai strategi yang akan kita bahas sebentar lagi. Berdasarkan beberapa faktor globalisasi yang tercatat di sebelah kiri saya, kita dapat mencari kekurangan dan kelebihan dari strategi-strategi yang akan dibahas. Yang pertama adalah multi-country expansion, yaitu strategi yang umumnya dapat dicapai menggunakan sistem franchising untuk menarik investornya, dan pendekatan cookie cutter untuk mengembangkan perusahaan di berbagai lokasi. Biasanya merupakan penawaran pelayanan standar yang dilakukan secara rutin, tetapi strategi ini juga mempertimbangkan kebutuhan pelanggannya, sehingga adaptasi budaya dapat mengubah konsep pelayanan. Misalnya seperti ketersediaan bir di McDonald's Jerman. Karena pelayanan dilakukan secara rutin, pendekatan terbaik adalah dengan mempekerjakan penduduk lokal yang sebelumnya telah melakukan pelatihan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman. Strategi kedua adalah importing customers. Seperti namanya, strategi ini melibatkan kedatangan customer ke tempat pelayanan yang ditawarkan. Pelayanan seperti ini memerlukan keterampilan bahasa asing yang tinggi dan sensitivitas terhadap nilai budaya setempat. Oleh karena mendatangkan customer ke sumber pelayanan merupakan kunci dari strategi ini, maka akomodasi merupakan hal penting yang harus disediakan oleh perusahaan. Misalnya pengunjung yang datang ke Pulau Bonaire, Belanda, yang dilayani selama 5 hari dengan penerbangan langsung dari Amsterdam. Strategi yang ketiga adalah following your customer. Banyak perusahaan jasa di luar negeri yang tidak melayani pasar lokal, tetapi terus mengikuti dan melayani kliennya. Tidak seperti multi-country expansion yang menerapkan pelayanan yang rutin, ataupun importing new customer yang menggunakan strategi tertentu untuk menarik pelanggannya. Following customer memerlukan modifikasi dalam menawarkan pelayanannya untuk menarik para pembisnis lokal. Kelemahan strategi ini adalah mengabaikan pasar kelas menengah yang tumbuh pesat di banyak negara. Akibatnya, pengguna strategi ini akan terus melayani populasi yang sama dan memiliki kebebasan sampai mereka mencapai kualitas terbaik untuk menjadi ancaman secara internasional. Misalnya seperti perusahaan travel yang bekerja sama dengan hotel-hotel tertentu. Strategi keempat yaitu service offshoring. Strategi ini mengutamakan biaya yang dikeluarkan untuk menekan tenaga kerjanya. Beberapa perusahaan jasa dapat menghemat biaya tenaga kerja dengan menekan tenaga kerja di back office. Misalnya call center untuk penerbangan dari Amerika Serikat ke India. Karena menggunakan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, maka perusahaan jasa tersebut menekan biaya tenaga kerjanya dengan menawarkan satu call center yang terletak di India. Kelemahannya, strategi ini tidak memperhitungkan waktu kerja di lokasi yang bersangkutan, sehingga waktu kerja malam tidak terlalu efisien. Strategi ini akan terus berlanjut karena banyak negara yang memiliki kualitas tenaga kerja yang kurang. Strategi ini sesuai dengan perusahaan yang menawarkan jasa seperti customer service, financial analysis, income tax preparation, payment service, software development, dan R&D division. Grafik berikut menggambarkan kondisi tenaga kerja bagian research and development yang dibutuhkan pada tahun 2012 dan perkiraan tahun 2015 di negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, dan negara berkembang lainnya. Grafik ini menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja bagian R&D sebanyak lebih dari 25% pada negara berkembang. Strategi yang terakhir dikenal merupakan beating the clock.
Strategi ini menggunakan lokasi untuk mencapai ketersediaan pelayanan selama 24 jam. Keunggulan dari strategi ini adalah fakta bahwa perusahaan dapat melayani selama 24 jam dengan melakukan kerjasama di beberapa lokasi yang memiliki zona waktu yang berbeda, sehingga koordinasi dan tanggung jawab sangat berperan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan software di California yang mengoper customer-nya ke Irlandia, sehingga customer dapat mengakses pelayanan selama 24 jam. Meskipun waktu tersebut bukanlah jam kerja di California. Sama seperti service of sharing, strategi ini menekan pembiayaan terhadap tenaga kerja.